Dasar-dasar Microsoft Office yang pertama yaitu Quick Access Toolbar. Kita bisa lihat di pojok kiri atas, yaitu yang pertama ini ya, tampilan yang ini Save, yaitu gunanya untuk menyimpan perubahan file dokumen. Ketika kita membuat dokumen, kita bisa menyimpannya dengan cara save. Kemudian yang kedua yaitu Undo, yang mana Undo ini berfungsi untuk membatalkan perubahan file. Jika kita mengetik sesuatu tapi kok salah, kita bisa mengklik Undo. Kemudian di sini ada Redo. Redo di sini berfungsi untuk mengembalikan pembatalan file. Jika kita salah menghapus, kita bisa mengklik Redo. Kemudian ada Customize Access ini, ya, Customize Access yang mana ini untuk mengatur tombol pada Quick Access Toolbar. Ada tampilan New, Open, Save, Email, Quick Print, dan seterusnya. Yang kedua yaitu Title Bar, yang mana Title Bar ini terletak di bagian atas. Nah, Title Bar ini berguna untuk menampilkan nama dan juga jenis dokumen yang sedang aktif dan digunakan pada saat itu. Contohnya seperti kita memberi nama tugas individu TIK. Setelah kita ganti namanya, nah kemudian nama tersebut akan terletak di bagian atas dokumen. Yang ketiga yaitu Windows Management, yang mana Windows Management ini berisi 4 tombol utama, yaitu yang pertama ada Close, kemudian Maximize, kemudian Minimize, dan juga Ribbon Display Option. Yang mana Close kita bisa lihat di pojok kanan atas, di sini ada X ya, tanda silang. Nah, ini berfungsi untuk menutup jendela pada Microsoft Office Word. Kemudian yang kedua ada Maximize, yang mana Maximize ini bentuknya itu seperti tanda tumpukan lembar ya. Nah, ini berfungsi untuk memperbesar jendela. Kemudian yang ketiga ada Minimize, yang mana Minimize ini seperti tanda garis strip ya, berfungsi untuk memperkecil jendela dokumen. Yang keempat yaitu ada Ribbon, yang mana Ribbon ini terletak di bagian tengah ya, seperti kita lihat contohnya ini, dan terletak di bagian tengah. Nah, Ribbon ini berfungsi untuk mengelompokkan fitur dari Microsoft Word agar mudah diakses. Nah, bagian ini terdiri dari menu bar dan juga tombol pembuka dialog box. Nah, kita bisa lihat di Ribbon, di sini ada tampilan paste, copy paste, kemudian ada cut, copy, format painter, kemudian ada jenis font. Ini kita bisa lihat jenis font. Kita bisa mengubah contohnya jenis font ini ke dalam font TNR. Nah, kemudian ada ukuran font, yang mana ukuran font ini kita bisa rubah ya. Bisa 30, bisa 20. Nah, sesuai keinginan kita. Kemudian bisa menebalkan huruf, ada tombol memiringkan huruf. Kita contohkan agar tulisan bisa miring, kita bisa mengklik ini. Kemudian untuk menggarisbawahi atau underline, kita bisa klik underline sehingga huruf bisa ada garis bawah ya. Kemudian jika huruf kita ingin dicoret, kita bisa mengklik tombol ini. Nah, huruf akan tercoret. Kemudian kita bisa juga mewarnai font dengan cara menambahkan warna font. Kemudian ada paragraf, ya ini paragraf di pinggir, di tengah, sejajar, di pinggir kanan, sesuai keinginan kita. Kemudian ada jarak ya, jarak paragraf, kita bisa memakai 1,0, 1,15 dan seterusnya. Kemudian di sini juga ada tabel ya, tabel seperti ini. Nah, di kanan. Kemudian ada juga simbol di sini ya. Seperti itu. Yang kelima yaitu ada ruler, yang mana ruler ini terletak di bagian tengah. Ini di bagian tengah ini ada tulisan 1, 2, 1, 1, 2, 3. Ini disebutnya ruler. Nah, ruler ini berfungsi untuk tata letak halaman. Contohnya, kita bisa mengatur tata letak halaman seperti jika kita ingin ukuran berapa halaman yang akan kita buat,
Nah, ini akan bergeser seketika jika kita mengatur ruler tersebut. Sesuai keinginan kita bisa mengaturnya dengan ruler. Yang keenam yaitu ada worksheet, yang mana worksheet ini disebut juga dengan lembar kerja. Nah, ini ya, kita bisa lihat contohnya, ini kertas. Seperti bentuk kertas, ini disebutnya worksheet, yaitu lembar kerja yang digunakan. Nah, worksheet ini berfungsi untuk mengetik, mengedit, ataupun menambahkan gambar pada dokumen. Contohnya kita bisa mengetik seperti ini kan di dalam worksheet tersebut. Kemudian kita bisa mengeditnya, menambahkan gambar di dalam worksheet tersebut. Kita bisa menambahkan gambar seperti ini. Nah, ini disebut dengan worksheet, yaitu lembar kerja yang digunakan. Yang ketujuh yaitu ada status bar, yang mana status bar ini kita bisa lihat contohnya seperti ini pada gambar. Kemudian letak status bar yaitu terletak di pojok kiri bawah. Kita bisa lihat di sini ada page, word, dan juga bahasa ya. Nah, status bar ini berfungsi untuk menampilkan informasi terkini, yaitu mengenai perintah yang sedang aktif, seperti yaitu tadi ada berapa total halaman yang ditampilkan, ya, ada berapa total halaman yang ditampilkan, kemudian jumlah kata dokumen yang kita buat itu ada berapa, kemudian dan juga bahasa yang kita gunakan pada saat ini itu bahasa apa. Di sini tertulis semuanya di status bar. Yang kedelapan yaitu ada page view, yang mana page view ini terletak di bagian bawah kanan. Kita lihat ya di sini page view terletak di bagian bawah kanan. Nah, seperti di contohnya juga di sini ada gambar, yang mana ini gambar page view ya. Di sini kanan bawah juga ada page view. Nah, page view ini bagiannya terdiri dari 5 pilihan. Nah, fungsinya juga berbeda-beda. Oke, lanjut. Nah, di page view ini yang pertama yaitu ada print layout. Nah, yang mana print layout ini yaitu untuk menampilkan halaman dokumen menjadi satu. Jadi semua di dokumen ini, kertas-kertas dokumen akan terlihat di print layout. Kemudian yang kedua yaitu full screen reading. Ya, full screen reading ini. Nah, full screen reading ini berfungsi untuk menampilkan dokumen dalam satu layar penuh. Nah, kemudian sehingga apa gunanya, yaitu untuk mempermudahkan kita agar terlihat lebih jelas. Kemudian yang ketiga di sini ada web layout. Web layout ini contohnya. Nah, web layout ini berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen seperti website seperti itu. Nah, dan yang keempat yaitu di sini ada zoom in dan zoom out ya. Kita bisa mengecilkan, membesarkan, zoom in dan zoom out. Pembahasan yang kedua yaitu mengedit teks dokumen dengan menggunakan ribbon pada aplikasi Microsoft Office Word. Oke, kita akan mencoba membuat teks yang mana teks ini kita ubah dengan menggunakan ribbon. Kita coba-coba dengan menggunakan ribbon. Seperti teks ini ya, sudah dibuat sebelumnya. Jika kita ingin mengubah jenis font, oke, kita ubah terlebih dahulu jenis font, kita klik ini, font. Sesuka hati kita akan memilih jenis font seperti apa. Oke, di sini kita akan memilih Times New Roman. Oke, sudah terpilih jenis font Times New Roman, kemudian kita akan mengklik ukuran font. Ukuran font yang kita inginkan berapa, sesuai keinginan kita. Tapi ukuran font standar yaitu ukuran 12. Oke, kita akan mengklik ukuran 12. Seperti ini hasilnya. Kemudian, jika kita ingin mengblot, menggarisbawahi atau bisa memiringkan font, kita bisa menggunakan ini. Coba kita blot terlebih dahulu. Oke, sudah terblot. Kemudian, jika kita ingin menggunakan garis miring, bisa kita klik format garis miring. Akan terubah dengan sendirinya. Kemudian, jika kita ingin menambahkan garis bawah atau underline, kita bisa mengklik tombol underline. Seperti contoh. Oke, akan underline sendiri ya, mengunderline sendiri karena kita mengetik tombol underline. Kemudian, jika kita ingin mengubah warna font, kita bisa klik warna font. Seperti contoh, jika di sini kita mengubah warna menjadi biru.
Nah, akan menjadi biru. Kemudian, jika ingin kita merubah warna hitam, bisa kembali warna hitam. Kemudian, jika kita ingin meletak kalimat paragrafnya ini di tengah, kita bisa mengklik ini. Nah, di tengah akan berubah di tengah. Ingin kembali lagi sempurna, oke, kita klik ini. Kemudian untuk jarak antar paragraf, kita bisa mengklik ini ya. 1,5, 2,0, tapi yang standar itu 1,5. Kemudian jika kita ingin membuat tabel, kita bisa mengklik ini. Kita buat tabel yang kita inginkan berapa. Nah, save, kita bisa klik file, kemudian save as. Kita beri nama file tersebut. Seperti contohnya tugas TIK. Oke. Tinggal save. Sudah akan tersave sendiri, akan berubah nama dokumen menjadi tugas TIK. Di dalam mencetak, kita harus menggunakan yang namanya alat print. Yang mana print ini yaitu gunanya untuk mencetak suatu dokumen. Nah, sebelum mencetak dokumen, kita harus menyetelnya terlebih dahulu sebelum di print. Oke, di sini kita masuk ke tampilan file, kemudian kita klik di sini ada pengaturan print. Nah, setelah itu sebelum di print kita harus menyetelnya terlebih dahulu. Oke, di sini ada pengaturan copies, yang mana ini copies itu gunanya untuk berapa kali kita akan mengeprint dokumen tersebut. Semisal kita akan memprintnya sekali, ya udah kita klik sekali. Ke atas ini menambah dokumen, kemudian yang ke bawah ini mengurangi dokumen. Nah, untuk yang kedua yaitu di sini ada jenis printer. Nah, untuk jenis printer ini dikarenakan saya belum mendownload jenis-jenis printer, jadi sebelum kita mengeprint, kita harus menginstal jenis printer terlebih dahulu. Biasanya seperti ada Epson L360 series, kemudian ada Epson L220 series, dan masih banyak lagi jenis printer lainnya. Tapi terlebih dahulu di install. Kemudian setelah itu di sini ada print all page, yang mana print all page ini semua dokumen seluruh halaman kita print. Kemudian print current page, print custom page ini halaman atau dokumen, berapa dokumen yang kita cetak atau halaman yang kita cetak itu kehendak kita berapa, seperti itu. Dan ketika sudah mensetel semua ini pengaturan print, kemudian kita mengklik tulisan print. Dengan kita mencetak tulisan print, maka akan terprint sendiri seperti itu.